Baik rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke bagian terakhir atau video keempat dalam metode pengumpulan data melalui observasi. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti ketika akan melakukan observasi. Ya, yang pertama adalah latar atau setting. Kemudian yang kedua adalah people atau pelibat. Yang ketiga, kegiatannya atau interaksinya. Yang keempat adalah durasi atau waktunya, sedangkan yang terakhir adalah snowball atau bisa juga sebuah observasi itu memang tidak terstruktur karena observasinya untuk eksploratif. Jadi 5 hal inilah saudara yang harus menjadi fokus dari seorang peneliti ketika dia akan melakukan observasi. Jadi latarnya itu harus dia perhatikan. People-nya siapa saja tuh yang terlibat di situ. Kemudian orang-orang di situ bagaimana interaksinya atau bagaimana mereka melakukan kegiatan itu yang ketiga. Kemudian berapa lama kegiatan itu dilakukan dan mungkin ada hal-hal lain yang belum terencana kemudian perlu kita observasi. Itu yang dimaksud dengan snowball, gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, peneliti itu mengamati aspek fisik dan latar di mana suatu peristiwa atau perilaku itu terjadi. Sama seperti dulu Sarah, dia datang langsung ke tempatnya atau ke rumahnya Sidul, memotret, mengambil gambar, dan seterusnya. Agar apa? Dia ngerti, oh ternyata dia hidup di kampung, rumahnya sederhana, khas Betawi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini mohon maaf ini ya, ini kan sudah dewasa semua. Misalnya ini, kita meneliti mengenai kawasan prostitusi sebagai sebuah simpul ekonomi, atau sebagai salah satu titik bisnis, titik ekonomi. Jadi ada nilai ekonomi ya. Ini kita tidak membahas halal haram ya. Kalau membahas halal haram jelas haram ya. Tapi kita mau meneliti dari aspek ekonominya ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah lingkungan fisik yang melingkari bisnis prostitusi. Kemudian yang kedua setting sosial di sekitar bisnis prostitusi. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini, yang sebelah sini ya, yang di sini ya, saudara ya, ini adalah almarhum Kalijodo yang sudah ditertibkan pada masa Ahok ketika menjadi gubernur DKI. Sementara yang ini saya nggak tahu di mana karena saya hanya mencari gambar di Google. Coba saudara perhatikan di gambar yang kedua dulu. Ini sebuah lokalisasi kawasan prostitusi. Di situ banyak sekali wismanya namanya asik-asik gitulah ya. Kemudian kita mohon maaf ya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat apa saja sponsornya. Ini produk sponsor dari produk apa ya. Kemudian yang ini yang di Kalijodo. Meskipun di sini ada banyak sekali kegiatan warga sebagaimana biasa, bahkan juga ada anak kecil di sini, tetapi hampir di setiap bangunan yang ada di daerah sini itu menjual minuman keras ya, kalau dilihat dari papan nama yang ada di sini. Itu untuk memahami apa? Lingkungan fisik yang melingkari bisnis itu. Dan kalau saudara perhatikan di sini ada apa ini? Kubah, musola atau masjid. Nah, menarik ya. Itu pentingnya observasi yang kita titik beratkan, yang kemudian kita mencari data pada aspek latarnya atau settingnya. Ya, termasuk mungkin nanti dari aspek pertumbuhan anak, anak dibesarkan di lingkungan yang seperti ini nanti jadinya seperti apa. Oke, itu hal lain ya. Jadi ini latar atau setting agar kita betul-betul mampu memahami bagaimana sebuah aktivitas itu dilakukan dengan melihat pada lokasinya atau tempatnya. Kemudian people atau yang terlibat ya, sebetulnya terlibat ya, tetapi kan ini subjek maka pelibat. Peneliti mencari jawaban orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya kita menggunakan contoh kemarin adalah lopisan ya, lopisan di Kerapiak. Nah, ketika kita melakukan penelitian di kegiatan Cawalan, ya, kemudian setelah settingnya kita kita observasi, kemudian kita juga masuk ke bagian yang kedua, yaitu people. Siapa aja tuh yang pelibat atau yang terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian dicatat siapa saja yang melakukan kegiatan pada pembukaan kegiatan lopisan. Ditulis tuh, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bupati Wali Kota Pekalongan, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Ketua MUI, ya, tokoh masyarakat dan seterusnya.
siapa yang terlibat atau pelibat, apa peran masing-masing pihak, kemudian mengapa mereka ada di kegiatan tersebut. Ini kemudian dicatat ya. Ya memang pertamanya mungkin kita merekam ya, men-shoot dengan video recorder kita, tetapi hasil dari rekaman itu kemudian kita gunakan untuk menjawab atau mengisi dari checklist yang sebelumnya sudah kita siapkan. Ini misalnya kita kasih contoh bagaimana kita memberikan makna terhadap deskripsi yang sudah kita peroleh dari lapangan ya. Tetapi makna ini tentu harus kita sesuaikan dengan tema yang sedang kita angkat. Temanya jangan kemana-mana, jangan sampai liar ya. Maknanya bisa A, bisa B, bisa C, tergantung pada apa? Pada konteks tema yang sedang kita angkat. Oke, dari 3 pertanyaan yang tadi kita, siapa yang hadir saat pemotongan lupis? Oh, ada ini. Ada gubernur, muspida Pekalongan, ulama, dan tokoh masyarakat. Apa maknanya ketika banyak sekali komponen masyarakat yang hadir dalam kegiatan syawalan? Ini kan deskripsinya ya. Jadi kolom 2 ini baru deskripsi ini. Ini belum disebut sebagai maknanya. Jadi itu baru deskripsi, baru menceritakan, nah, ya, baru mendongengkan, mengkisahkan siapa saja yang datang. Nah, maknanya apa? Pemotongan lupis itu melibatkan pimpinan formal dan non formal. Non formal itu tadi ada tokoh sosial atau Thomas, kemudian majelis ulama, para kiai ya. Jadi ini ada pimpinan non formal baik dari kalangan dari sisi status sosial dan juga status agama ya. Nah, makna selanjutnya ya, kita bisa tarik bahwa kegiatan lukisan itu berdimensi sosial dan agama. Jadi ada dimensi sosialnya, ada dimensi religinya atau agamanya. Kebetulan kan pas Syawal ya. Syawal itu kan Idul Fitri itu kegiatan keagamaan. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, apakah maknanya pasti seperti ini? Enggak. Tergantung konteks riset kita seperti apa. Nah, gitu kira-kira. Mengapa mereka hadir? Ini kita kasih contoh. Gubernur ya, Pak Ganjar ini kan hadir itu diundang wali kota. Apa maknanya? Ini merupakan upaya dari Pemkot untuk menjadikan lukisan sebagai kegiatan yang tidak hanya bermain di wilayah kabupaten kota ya, tetapi naik ke level provinsi misalnya atau bahkan di tingkat nasional. Itu beberapa makna yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan atau interaksi. Nah, peneliti mencari jawaban tentang terjadinya suatu kegiatan atau suatu peristiwa, bagaimana suatu kegiatan dapat terjadi, bagaimana urutan kegiatannya. Misalnya, ya, termasuk interaksi orang yang ada di kegiatan itu ya. Misalnya dalam video, saudara bisa lihat ya, ini adalah kegiatan satu suro di kawasan Surakarta. Nah, bagaimana suatu kegiatan dapat terjadi? Oh, ternyata ini dilakukan setiap malam tanggal 1 Muharram atau 1 suro. Urutan kegiatannya bagaimana? Nah, karena kalau saudara masuk ya, melakukan observasi di tempat kirap, nah, 1 suro, nanti ada kebu tadi ya, kebu kayak selamat, maka saudara bisa menjawab itu. Interaksinya bagaimana? Antara para masyarakat ya, yang datang ke situ untuk menonton, kemudian ada polisi, ada petugas keamanan yang lain, tadi kita lihat ada Menwa, ada Banser, ada Kokam, kemudian juga tadi ada abdi dalam yang mengenakan uniform atau seragam tertentu, kemudian tadi juga ada macam-macam ya. Dan interaksi antara mereka bisa kita saksikan di situ. Wah, sesama abdi dalam begini, antara masyarakat begini, petugas keamanan begini dan seterusnya. Ya. Nah, masih menggunakan contoh kegiatan satu syuro. Kapan mulai terjadi? Nah, kalau kita observasi ya pasti bisa menjawab itu. Oh, dimulai tengah malam, mendekati tengah malam ya. Karena malam 1 syuro kan. Nah, mungkin kalau sore kan capek. Dan kapan berakhir? Berapa kali dalam sebulan atau setahun misalnya peristiwa itu terjadi. Nah, kalau kita observasi pasti bisa menjawab itu. Termasuk ini kegiatan balon udara ya, syawalan itu. Oke ya, ini yang kaitannya dengan durasi atau waktu. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan mahasiswa, ketika kita melakukan observasi ke lapangan jangan lupa untuk membawa bekal. Nah, bekal di sini
Yang dimaksud adalah instrumen apa saja yang perlu disiapkan ketika masuk ke lapangan. Ya, ada checklist. Ya, jadi daftar tuh ya. Kalau wawancara kan kita menyusun atau mempersiapkan interview guide. Nah, dalam dalam observasi yang kita siapkan adalah checklist. Ya, kita menyusun apa saja yang akan diobservasi dengan memperhatikan 5 hal tadi ya. Jadi dari latar, people, kemudian peristiwa, durasi dan seterusnya. Field notes ya, catatan ini jangan lupa membawa catatan yang kita gunakan untuk membuat catatan lapangan, kamera foto, video dan juga audio record dan mungkin beberapa peralatan yang lain. Kalau misalnya lokasi tersebut belum kita kenal sepenuhnya ya mungkin perlu menggunakan peralatan yang lebih komplit ya. Demikian rekan-rekan mahasiswa untuk materi kita yang terkait dengan metode pengumpulan data melalui metode observasi. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.